Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita semuanya selalu dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, eh, insyaallah akan saya bacakan adabud du'a, adab atau tata krama atau sopan santun dalam berdoa. Ini saya rasa penting karena masih saya temukan beberapa dari kita yang masih kurang pas ketika dalam berdoa, belum mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini saya ambilkan dari kitab Abu Abul Faraj yang ditulis oleh Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Adabud du'a'i wa hiya asyratun. Adab atau tata krama dalam berdoa itu ada 10. Ada 10 hal yang harus diperhatikan ketika sedang berdoa. Yang pertama, al-awwalu ayyatarassada li du'aihi al-awqat asy-syarifah. Itu ketika berdoa itu doa itu dipanjatkan dengan memperhatikan waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang mustajab. Ini perhatikan, ada waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Kayaumi arafata minas sanah, seperti hari Arafah itu termasuk waktu yang mustajab. Wa ramadhanu minal ashhur, wa ramadhana minal ashhur. Di bulan Ramadan itu juga waktu mustajab. Wa yaumil jum'ati minal usbu. Hari Jumat itu juga waktu yang mustajab. Wa waqtis sahri min sa'atil lail. Waktu sahur dari waktu-waktu malam. Wa qala ta'ala wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Adab yang kedua, asani ayyaghtanimal ahwala asyarifata. Yang perlu diperhatikan yang kedua adalah kita mengindahkan keadaan yang mulia. Ada waktu yang mustajab, ada keadaan momentum-momentum yang mustajab. Apa aja momentum yang mustajab? Kahali zafis sufufi fi sabilillahi ta'ala. Ketika dalam keadaan sedang berperang, ini zaman dulu, zaman berperang, ketika sedang di dalam barisan perang, itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Wa inda nuzulil ghaithi, dan ketika turun hujan, ini diperhatikan. Ketika sedang turun hujan, itu adalah termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Wa inda iqamatis shalawatil maktubati wa khalfas shalawati. Ketika akan melaksanakan sholat yang wajib, sholat 5 waktu. Ketika mau takbiratul ihram, minimal 1 doa kita panjatkan. Karena itu waktu yang mustajab. Kita mau menghadap Allah, berdoa dulu. Itu. Doanya bebas. Mau doa apa aja. Wa khalfas sholawati, dan setelah sholat itu juga mustajab untuk berdoa. Wa bainal adzani wal iqamati, antara adzan dan iqamah. Itu juga waktu yang mustajab sambil menunggu imam. Antara adzan dan iqamah itu waktu yang mustajab. Wa halatis sujudi, dan ketika sedang sujud itu waktu mustajab. Kama warada fil akhbari, sebagaimana itu tersebut dalam banyak hadis Nabi SAW. Ini saya lewat sedikit. Langsung as-salisu, yang ketiga, ayyad'uwa mustaqbilan al-qiblata. Berdoa dengan menghadap ke kiblat. Wa yarfa'u yadaihi
bihaitsu yura bayadi ibtaihi, mengangkat tangannya dengan gambarannya itu seandainya itu kita tidak memakai pakaian, itu bisa kelihatan ketek kita itu. Mengangkat tangannya, mengangkat kedua tangannya sampai seakan-akan seandainya kita nggak memakai pakaian, itu terlihat ketek kita. Jadi tangannya itu sampai di depan muka. Terus tsumma yambaghi ayyam sahabihima wajhahu fi akhirid du'ai. Kemudian setelah selesai doa, kita disunahkan untuk mengusap muka kita. Ini ada hadisnya ini. Qala Umar sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersebutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadaihi fid du'ai lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Dikisahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika beliau selesai berdoa, maka beliau mengusap wajah beliau dengan kedua tangan beliau. Langsung saja. Ar-rabi'u, adab yang keempat adalah khafdu sauti bainal mukhafatati wal jahri, merendahkan suara antara berbisik dan keras. Jadi terlalu lirih tidak, terlalu keras juga tidak, antara keduanya. Ya, sedang-sedang saja. Kalau keras itu kan seperti membentak. Kalau terlalu lirih nggak terdengar, ya antara keduanya itu. Kemudian langsung lewat al-khamisu, yang kelima, alla yatakallafas saj'a fid du'a. Tidak membebani sesuatu di dalam doa. Jadi ketika berdoa itu tidak ya Allah seandainya ini maka aku akan ini, ya itu kurang sopan yang seperti itu. Itu masuknya dalam kategori nazar nanti. Nazar itu kalau sudah terpaksa banget itu. Jadi tidak membebani diri sendiri, minta saja sama Allah karena Allah Maha Murah. Tidak harus kita terbebani dengan doa kita sendiri. Kemudian as-sadisu, yang keenam, at-tadarru'u wal khusyu'u warrohbatu, yaitu kita bersikap rendah diri di hadapan Allah, khusyuk, menimbulkan memunculkan rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama Allah ketika berdoa. As-sabi'u, yang ketujuh, ayyajzimad du'a wa yuwaqqina bil ijabah, yaitu doanya itu mantap dan yakin bahwa doa kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini saya bacakan salah satu, Allah Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian itu yakin bahwa doa kalian itu diijabah. Wa'lamu annallaha ta'ala la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwa Allah itu tidak akan mengijabah doa orang yang hatinya lalai. Ya, mulutnya mengucapkan doa, menguntaikan kalimah-kalimah, tapi hatinya kemana? Mulutnya ngomong ini, hatinya dan pikirannya itu kemana-mana. Itu yang menjadi salah satu sebab mungkin doa kita itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala. As-saminu yang ke-8 ayyulihad fid du'a wa yukarrirahu salasan. Kita boleh mengulang-ulang doa kita kalau untuk memantapkan dan mengulangnya bahkan sampai 3 kali. Misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, ya Allah fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami dari neraka. Selamatkan kami dari neraka ya Allah. Nah, itu boleh mengulang-ulang. At-tasi'u yang ke-9 ayyaftataha ad-du'a bi dzikrillah ta'ala. Memulai membuka doa dengan berzikir kepada Allah wa hamdihi dan memuji Allah. Dan berzikir kepada Allah, misalkan Allahumma ilahana ya karim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamda yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya minimal ilahana ya karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ada zikirnya yaitu ilahana ya karim. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin itu memuji Allah. Kemudian wala yubda'u bisu'al, jangan langsung dimulai dengan meminta. Yaitu pertama tadi zikir dulu ilahana ya karim, wahai Tuhanku, Tuhan kami yang maha mulia, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Baru kemudian summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, baru sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa yakhtammu bihima aidon. Kemudian menutup doa kita dengan 3 hal itu juga. Rabbana, ilahana, kemudian sholawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Baru terakhir dengan tasbih. Biasanya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih itu termasuk zikir kepada Allah. Yaitu tadi zikir memuji Allah, kemudian sholawat. Ditutup juga dengan zikir memuji Allah dan sholawat. Al-ashiru yang terakhir wahwal adabul batin, yaitu adab yang berkaitan dengan batin. Wahwal aslu fil ijabah, ini yang paling menentukan dalam ijabah doa. Yakni at-taubatu, kita itu taubat. Waraddul mazalimi wal iqbali ala Allahi subhanahu wa ta'ala bikunnihil himmah, yaitu kita bertobat kepada Allah. Bertobat itu artinya kita punya himmah yang kuat untuk kembali kepada Allah, kembali ke jalan Allah, kembali mengikuti ajaran Allah, dan meninggalkan kezaliman yang kita lakukan. Kita minta ampunan kepada Allah dan menghadap kepada Allah dengan sepenuh jiwa raga. Fadzalika huwa sabab al-qarib fil ijabah. Itulah sebab-sebab yang mendekatkan doa kita kepada ijabah. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum.